Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berikutnya, ini nama yang keberapa? Allah, Ar-Rabbu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sekarang yang kelima. Nama yang kelima Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan yang keenam Al-Hayyul Qayyum. وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في 3 مواضع. Nama Al-Hayyul Qayyum ini dikaitkan di Quran beriringan dalam 3 tempat. Awaluha fi ayatil kursi. Tempat pertama diiringkan Al-Hayyul Qayyum dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dalam surah Al-Baqarah. Watsani, yang kedua, Allah iringkan nama Al-Hayyul Qayyum fi surah Al-Imran. Dalam fi awal surah Al-Imran, di awal surah Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab. Watsalitz, yang ketiga, fi surah Thaha, dalam surah Thaha Allah mengatakan dalam surah Thaha, wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Seketika merunduklah setiap wajah-wajah kepada Tuhan Allah, Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Mari kita bahas makna nama ini satu demi satu. Wasmuhu tabaraka ta'ala Al-Hayyu. Ya, dua nama ini Al-Hayyul Qayyum. Nama Al-Hayyu ya fihi itsbatu al-hayati sifatan lillah. Ya, nama Al-Hayyu ini menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat hidup. Wa hiya hayatun kamilah. Sifat hidup bagi Allah adalah kehidupan yang sempurna, hidup yang sempurna. Laisat masbuqatan bi adam. Hidup yang tak pernah dahului dengan ketiadaan. Kita sekarang hidup, tapi dahulu kita tak ada. Allah hidup selama-lamanya ada, tak pernah didahului dengan tidak ada menjadi ada. Seluruh makhluk dari tidak ada baru menjadi ada. Kita hidup, ya, sebelumnya kita tak pernah ada. Hal ata 'alal insani hinan min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah terbayang, tergambar bagi manusia ada satu masa mereka tidak disebutkan apapun, tidak diketahui apapun juga. Tak pernah dahulu kala sebelum kita lahir disebut-sebut nama kita. Tak pernah Allah sebut Ahmad. Tak pernah orang tua kita sebut sebelum lahir, bahkan tak tahu dia siapa nama kita. Kadang-kadang sudah mau lahir pun belum tahu lagi apa namanya. Kadang-kadang sudah lahir pun berapa hari masih pusing, ku kasih nama apa dia. Tak disebut-sebut. Lam yakun syai'an madhkura. Tak disebutkan manusia, tak disebutkan makhluk. Allahu Akbar. Kemudian lahir, diberilah sebutan, diberilah gelar, diberilah nama. Allahu Akbar. Allah hidupnya sempurna, kehidupan tanpa dahulu dengan ketiadaan. Wala yalhaquha zawalun wa fana. Kehidupan yang abadi yang tak pernah sekalipun Allah ditimpa fana, zawal. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala itu berakhir kehidupannya dengan kematian yang merenggutnya, tak pernah. Inilah Tuhan kita. Bukan sebagaimana Tuhan orang kafir, Tuhan yang mati. Kesian Tuhan mati. Hari wafatnya Tuhan, Allahu Akbar. Tuhan wafat. Itu yang kita sembah. A'udzubillahi minal khudlan. Tuhan kita, Tuhan yang maha hidup, tak pernah dahului dengan ketiadaan. Dan hidup yang abadi, tak pernah datang kepadanya kematian, tidak pernah fana. Kehidupan kita, ya sekarang, tak tahu nanti sore masih hidup tidak, nggak tahu kita. Lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Yang penting semuanya kita wajib mati. Kehidupan yang tak pernah abadi. Ya, Allah abadi. Wala ya'tariha naqsun. Kehidupan yang tak pernah sekalipun datang kepadanya celah, kekurangan. Kita hidup, tapi kadang-kadang hidup segan mati tak mau. Sebagian orang hidup, tapi hidupnya segan mati pun tak mau. Subhanallah. Ekonominya seret, ya, payah, kesehatannya pun payah. Subhanallah. Masih hidup dia, tapi sebenarnya tak dapat digolongkan ke dalam golongan orang-orang hidup. Mau kita bilang mati masih hidup, mau dibilang mati, ya tak mungkin masih hidup dia. Mau dibilang hidup, tak ada padanya ciri-ciri kehidupan. Subhanallah. Inilah kita. Ya, hidup juga di Ustaz, tapi tinggal jantungnya aja berdetak.
Subhanallah. Otaknya tak mampu lagi bekerja. Hidup juga. Ini hidup yang pun dengan kekurangan. Ya'tariha naqsun. Hidup yang tak sempurna. Allah kehidupannya sempurna. Ya. La ya'tariha naqsun. Tak pernah sedikit pun ada kekurangan bagi hidup Allah Subhanahu wa taala. Sifat kurang, sifat aib. Jalla Rabbuna wa taqaddas. Dialah Tuhan kita yang maha mulia, Tuhan yang maha suci. Andalik, daripada segala macam bentuk kekurangan. Kadang-kadang kita hidup juga, tapi hidupnya susah. Ya. Makannya payah. Dengan berbagai macam bentuk kehidupan. Kadang-kadang makan payah bukan gara-gara tak ada uang. Uangnya banyak, bertimbun-timbun uangnya, tapi payah makan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya penyakit-penyakit. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Subhanallah. Ini kehidupan tak sempurna. Ya, Allah sempurna. Kehidupan Allah hayatun tastalzimu kamal sifati subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang sempurna. Dengan kehidupan sempurna itu pula lah sempurna semua sifat-sifat yang lain. Min ilmihi, sempurna ilmunya. Karena hidupnya maha sempurna. Ya, kita ini berilmu, ya, tapi tak sempurna ilmunya. Dari mana tahu? Lebih banyak tak tahu daripada tahu kita. Kadang-kadang sudah tahu lupa, tak ingat. Kadang-kadang jangankan yang jauh-jauh, nama anak kita aja udah banyak tak ingat. Kadang-kadang saya panggil nama anak salah selalu. Panggil namanya Fulan, Bi, aku bukan si Fulan, aku si Fulan. Masih dikit anak kita, udah salah-salah panggil. Nilai ilmu kita yang terbatas. Anak banyak udah salah panggil. Yang penting jangan salah panggil istri lah, itu baru musibah. Masih salah panggil anak dia beri uzur, salah panggil istri bahaya. Subhanallah. Ya. Wa sam'ihi wa basarihi, sempurna ilmunya dari kehidupan yang sempurna. Allah SWT memiliki ilmu yang sempurna sesuai dengan hidupnya yang sempurna. Ya, hidup kita tak sempurna, ilmu kita pun tak sempurna. Ketika mati dalam tidur kita, tak ada yang bisa ditanya. Sekarang hebat, profesor, doktor gelarnya, penuh dengan gelar, kadang-kadang panjang-panjang gelarnya. Ketika tidur, tak jawab ditanya. Bodoh dia. Pak Profesor, siapa namamu? Inilah kehidupan tak sempurna, ilmu tak sempurna. Berapa kali profesor doktor salah penelitian. Allah sempurna ilmunya. Ya, sempurna ilmu Allah. Wa sam'ihi, sempurna pendengarannya, karena sempurna kehidupannya. Kita mendengar juga, ya, tak sempurna pendengarannya. Kadang-kadang tertutup kotoran di telinga kita, udah tak dengar sebelah dengan baik. Bentar-bentar, apa? Marah orang. Kau semua bisa kau beli handphonemu mal-mal, kau beli korek telingamu itu. Subhanallah. Tak sempurna pendengaran kita. Ya. Berapa jarak beberapa meter saja udah tak jelas apa yang kita tak dengar apa yang dikatakan anak-anak tuh. Orang tuh bicara tuh. Tak apa yang mereka bicarakan, tak dengar kita. Apakah ini kesempurnaan? Tidak. Subhanallah. Ilmu Allah. Apa kata ibunda kita Aisyah? Ya, subhanallah, ilmunya meliputi segalanya dan pendengarnya meliputi segalanya. Aku dekat dengan Khawlah, tak dengar apa yang dibincangkan Allah dari atas langit ketujuh, mendengar apa yang dibincangkan kepada Nabi SAW. Ya, wa basarih. Tastalzimu kamala sifatihi subhanahu min ilmihi wa sam'ihi wa basarihi. Sempurna pula penglihatannya. Kita hidup, kita melihat, tak sempurna penglihatan mata kita. Kabur-kabur, masuk usia 40 udah butuh kacamata. Masuk usia 50 udah bertambah minnya, semakin tebal. Matanya enggak dua lagi, udah 4 matanya. Campakkan kacamatanya meraba-raba. Apakah ini kehidupan sempurna? Tidak. Allah sempurna pandangannya, penglihatannya. Wa qudratihi, sempurna kekuasaannya. Kita berkuasa, ya, aku punya kekuasaan. Aku kepala sekolah, aku kepala ini, aku kepala ini. Tak sempurna. Bentar aja copot dari jabatannya. Subhanallah. Ya. Sebentar lagi pensiun dia, tak ada kesempurnaannya. Kuasanya terbatas, dibatasi dengan umur, dibatasi dengan kesehatan, dibatasi dengan waktu. Ya. Paling kuat 10 tahun dia jadi presiden, setelah itu tak pernah lagi jadi presiden selama-lamanya.
Subhanallah. Wa iradatihi, sempurna pula iradahnya, kehendaknya. Kita hidup, ya. Kita punya kehendak, ya. Tak pernah sempurna kehendak kita. Berapa banyak yang kita kehendaki tak tercapai, tak terwujud karena lemahnya kita. Subhanallah. Kita kehendaki A, yang muncul B. Kita kehendaki B, yang muncul C. Tak sempurna kehidupan kita. Allah sempurna. Ya. Wa rahmatihi, sempurna rahmatnya. Wa fi'lihi ma yasha, sempurna segala perbuatan Allah apa yang dia kehendaki. Ila ghairi dzalika min sifati kamalih, dan sifat-sifat lainnya semuanya sempurna dengan sempurnanya hidup Allah Jalla wa ala. Wa man hadza sya'nuhu walladhi yastahiqqu an yu'bad. Yang seperti inilah kondisinya, ini yang wajib, yang berhak disembah, yang kehidupannya sempurna, pendengarannya sempurna, ilmunya sempurna, penglihatannya sempurna, kehendaknya sempurna, kekuasaannya sempurna, yang selama-lamanya hidup, ini yang berhak disembah. Subhanallah. Ya. An yu'bad wa yarka' lahu wa yasjud, atau wa yarka' lahu, dialah yang berhak makhluk rukuk kepadanya, sujud kepadanya. Subhanallah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayy, bergantunglah engkau dengan zat yang maha hidup, al-hayy alladzi la yamut, yang tak pernah mati. Bergantung dengan manusia, manusia mati. Subhanallah. Bergantung dengan berhala-berhala, tak pernah punya kehidupan sang berhala tersebut. Diludahi berhala, tak bisa menjawab. Tak percaya, bawa kemari, biar saya ludahi mukanya. Inikah Tuhan yang tak memiliki kehidupan, tak memiliki pendengaran? Teriakkan di telinga berhala atau mikrofon, bodoh, tak bisa jawab. Inikah kehidupan? Inikah Tuhan? Dipatah-patahkan, hancur. Inikah Tuhan yang tak memiliki kehidupan? Subhanallah. Di berak ilalat pun tak bisa dia. Tak ada kita lihat patung-patung untuk gini-gini ketika lalat datang, pasrah di berak ilalat dia. Subhanallah. Ya. Ammal hayyul ladzi la yamut. Ammal hayyul ladzi yamut, adapun hamba yang hidup, alladzi yamut, tapi dia akan mati. Makhluk yang hidup tapi akan mati. Awil mayit alladzi huwa laysa bihayy, atau makhluk yang mati yang dia tidak hidup. Ya, ada makhluk yang hidup tapi akan mati. Ya, Firaun disembah oleh bangsanya, mati dia. Hidup kemudian mati. Awil mayyitul ladzi huwa laysa bihayy, atau yang telah mati yang tak hidup lagi. Subhanallah. Sebagaimana wali-wali yang telah mati yang tak akan mungkin hidup lagi, yang disembah, yang dipuja. Subhanallah. Awil jamadul ladzi laysa bihayatun aslan, atau segala macam bentuk benda-benda mati yang tak memiliki kehidupan sama sekali. Fakullu haula, semua bentuk ini, semua perkara-perkara seperti ini, la yastahiquna minal ibadati syai'an, tak layak disembah sedikit jua pun. 5 hari yang lalu kok saya terkhilaf, saya lihat di Facebook ada perayaan hari raya, Allah alam, hari raya Tuhan mereka. Mereka giring-giring Tuhannya pakai patung, dalam bentuk Tuhan, dalam simbol patung besar, digiring-giring rame-rame. Subhanallah. Oleh ulama-ulamanya digiring, tiba-tiba jatuh Tuhannya. Subhanallah. Menimpa salah seorang alim ulamanya, berdarah-darah. Patung besar jatuh menimpa kepala. Ya Allah, kesianlah Tuhan yang jatuh. Lebih kesian lagi yang kena Tuhan. Kenapa kepalamu bocor? Kena timpa Tuhan. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersyukurlah antum bisa ngaji, tahu kita akidah yang hak, tauhid yang benar. Allahu Akbar. Ada Tuhan disambar petir, dibuat Tuhan setinggi-tingginya besar, disambar petir Tuhan. Ya Allah. Ada Tuhan dibuat sebesar-besarnya, kena gempa, goyang-goyang Tuhannya, jatuh berantakan. Inikah Tuhan? Ya ilahi Rabbi. Allahu Akbar. Tak punya kehidupan, bahkan tak hidup, tak mendengar. Allahu Akbar. Tak layak disembah. Ya, ketika Tuhan tersebut jatuh, sibuklah
Orang-orang yang bodoh ini mengangkat sang Tuhan, dibersih-bersihkannya, dicium-ciumnya, Tuhan yang jatuh. Ya Allah, bagus lagi kau cium anakmu. Allahu Akbar. Maka seluruh Tuhan-Tuhan tersebut, baik Tuhan yang hidup tapi akan mati, atau Tuhan yang mati tak hidup lagi, atau yang tak memiliki kehidupan, tak layak sujud kepadanya, tak layak ibadati, tak layak berdoa kepadanya. Idil mustahiqulah wallah, yang berhak diibadati adalah Tuhan Allah Al-Hayy alladzi la yamut, Tuhan yang maha hidup, tak akan pernah mati selama-lamanya. Nikmatnya punya Tuhan yang hidup selama-lamanya. Kalau Tuhan kita mati, apa enaknya? Yuk kita peringati hari wafatnya Tuhan yuk. Ya Allah, wafat Tuhan kalian. Ya Allah, udah profesor doktor pun masih meyakini ada Tuhan yang wafat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Tuhan kita tak pernah wafat. Ya, Tuhan disakiti oleh makhluk. Ya, Tuhan dipukuli makhluk. Tuhan hilang, lebih parah lagi. Subhanallah. Tahu antum bisa Tuhan hilang? Seingat. Ya, ada seorang pencuri, ini penutup majelis ini. Tapi ini ya ruwiyah, diriwayatkan, tak jelas sanadnya ini. Ya. Seorang itu pencuri, mencuri kampungnya. Mana-mana pokoknya kalau hilang biasanya dia yang curi. Pusing ibunya. Dibawa sang ibu kepada alim ulamanya. Tolonglah ya. Kalau kita Pak Ustadz, tak mungkinlah mereka Pak Ustadz, tak hafalah namanya. Nasihatilah putraku ini, mencuri aja kerjanya, pusing kepalanya. Akhirnya Pak Ustadz dalam agama lain ini, ya, datang, didudukkan anak tersebut, dia bentak, fulan, mengapa kau tak penuh tobat dan jerah dari mencuri? Kau tahu di mana Tuhan? Tahukah engkau di mana Tuhan? Mukanya pucat pasi. Di mana Tuhan kau tak tahu? Seketika lari terbirit-birit dia. Lari terbirit-birit, ketemu abang, wajahmu pucat pasi. Kenapa? Kacau bang. Kenapa kacau? Tuhan hilang. Dikira aku curi Tuhan kita. Jadi tanya, ketika tanya di mana Tuhan, maksudnya kau tahu nggak Tuhan melihatmu? Dikiranya Tuhan hilang. Dikira dia dituduh mencuri Tuhan. Kacau bang, kenapa? Tuhan hilang, dituduh aku mencurinya. Itulah agama yang batil. Tuhan kita tak pernah hilang. Jalla fi'ula. Subhanallah.